Ini dia, homeschooling tunas karya bangsa Kelapa Gading. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Sepertinya Pak Haji hari ini ganteng sekali Pak Haji. Terima kasih atas pujiannya. Iya, Karena Pak. berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya, luar biasa. Iya. Pak Haji, Iya. Chandra mau tanya nih Pak Haji. Ya, Ini, tapi hari ini kegiatan Pak Haji apa aja nih Pak Haji? biasa kalau hari libur Mhm. paling memeriksa dokumen-dokumen yang mungkin belum tuntas yang minggu Mhm. kemarin Mhm. karena nggak dituntaskan minggu ini tapi numpuk untuk ke depannya. Oh, gitu. Biasa rutinitas aja. Berarti intinya bermasalah hari ini tidak boleh sambil larut ke minggu-minggu depan Pak Haji ya? Harus Iya. segera terselesaikan ya? Betul sekali karena anak-anak kita ini Mhm. bermacam-macam persoalan-persoalan karena anak kita banyak yang super unik-unik Subhanallah, ya, jadi luar nggak bisa biasa. ditunda gitu. Iya Pak Haji. Pak Haji, Ya, saya mau tanya nih Pak Haji, terkait dengan homeschooling tunas karya bangsa nih Pak Haji. ya. Iya, sebenarnya kalau homeschooling tunas karya bangsa ini programnya apa saja nih Pak Haji? Oh, jadi gini, homeschooling tunas karya bangsa ini adalah satuan pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan, yang manakala anak-anak bangsa atau warga belajar terkendala beraneka persoalan. Yang pertama sekali tentang keluarga, putus sekolah, juga ada aspek penyakit, ada juga aspek mental, dan ini kita berikan. Nah, program yang kita berikan itu dari tingkat SD itu setara A, SMP setara B, dan SMA setara C. Wah, berarti untuk program dari HSTKB ini lengkap sekali Pak Haji ya? Ya karena sesuai untuk kebutuhan masyarakat. Oh iya, subhanallah ya. Iya. Baik Pak Haji, berikutnya Pak Haji, tapi mohon maaf ya Pak Haji, sebelumnya saya harus bertanya ini ya. Iya. Untuk legalitas dari HSTKB itu seperti apa nih Pak Haji? Oke, legalitas. Jadi homeschooling tunas karya bangsa ini berdiri di bawah naungan Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 di pasal 26 itu menyatakan bahwa pendidikan di sistem pendidikan nasional itu ada terbagi 3, yaitu adalah pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Nah, kita berdiri itu di bawah pendidikan non formal dan izin legalnya itu jelas pasti memiliki izin operasional yang diterbitkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kelapa Gading. Nah, dari hasil izin operasional tersebut dimiliki dan juga bernaung di bawah Yayasan Tunas Karya Bangsa Utama. Dan setelah memiliki izin operasional, maka terbitlah itu namanya nomor pokok sekolah nasional. Jadi Mas, kalau kita ingin mengenal lebih dalam tentang sekolah, kita tanya saja namanya NPSN. Apakah lembaga tersebut punya NPSN? Nah, kalau yang mempunyai NPSN sama dengan warga Indonesia itu memiliki KTP. Jadi kalau warga Indonesia apakah memiliki KTP? Ya, berarti pasti itu adalah warga negara Indonesia. Nah, bagaimana dengan sekolah? Demikian juga sekolah apabila tidak memiliki NPSN itu jelas dia belum memiliki legal. Ya, apa maksud tadi dia tidak legal. Mungkin sempat diurusnya atau memang tidak mempunyai legal standing daripada lembaga tersebut. Oh gitu. Ya. Berarti untuk legalitas dari HSTKB ini sudah tidak diragukan lagi Pak Haji ya? Ya begitulah kira-kira. Oke Pak Haji, kembali lagi Chandra bertanya Pak Haji. Nah, ini kan dalam pendidikan itu kan ada yang namanya kurikulum Pak Haji. Ya. Untuk HSTKB ini kurikulumnya apa nih Pak Haji? Kurikulum yang kita pakai ini sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pemerintah, namanya kurikulum 2013. Kenapa dipakai hal demikian? Karena tujuan kita sangat jelas. Manakala anak-anak nanti ingin melanjutkan pendidikan ke formal, apakah itu di program tingkat SD dan SMP dan semua, baik di awal maupun di tengah maupun di akhir dalam
program tersebut itu tidak ada kendala. Mhm. Jadi kenapa? Karena memang tujuan kita ini adalah agar anak kita ini melanjutkan pendidikan di mana saja dan kapan tidak ada rintangan dan halangan. Demikian Pak. Oh gitu, Suwano ya. Jadi kurikulum HSTKB kurikulum 2013 ya Pak Haji ya? Yes. Oke. Pak Haji, berbicara tentang kurikulum sudah, nah ini kita akan, atau secara akan bertanya kembali nih tentang pendidik atau mungkin guru-guru yang ada di HSTKB ini Pak Haji. Ini untuk guru-gurunya lulusannya atau mungkin keterangan seperti apa nih Pak Haji? Oke, mungkin dimaksud ini adalah tenaga pendidik dan kependidikan ya. Oke, baik. Tenaga pendidik atau disebut dengan guru ataupun tutor, kemudian tenaga kependidikan disebut dengan tenaga administrasi, ya cukup jelas. Untuk di homeschooling tunas karya bangsa, tenaga pendidik itu jelas sertifikasinya jelas, karena kita sistem mengajarkan di sini adalah guru matematika juga mengajar matematika. Kalau guru dia PKSD juga mengajar di tingkat SD. Nah, ditambah lagi dia punya kompetensi yang sangat baik sesuai materi yang diampu. Jadi kalau kita di sini adalah tenaga pendidik minimal itu adalah sarjana 1 atau S1, dan bahkan juga ada yang S2. Jadi kenapa kita lakukan hal ini? Karena kita semata-mata mewujudkan adalah pendidikan itu yang bermutu, yang berkarakter, yang berwa akhlak mulia dan sampai dengan tuntas. Jadi pendidikan yang berkarakter dan tuntas gitu. Oke, Pak Haji, kalau boleh tahu nih Pak Haji, untuk Bapak Ibu gurunya nih, Ya, itu saat ini jumlahnya berapa, kemudian yang S1 berapa, yang S2 berapa nih Pak Haji? ada 13. Dan kemudian yang S1 ada 7, yang S2-nya ada 6. Semua ya. Pak Haji, untuk HSTKB ini standar mutunya itu seperti apa nih Pak Haji? Oh iya, baik. Standar mutu yang kita miliki adalah memang pemerintah selalu membina satuan pendidikan itu, karena tujuan kita ini adalah bagaimana pendidikan itu yang bermutu dan berkualitas. Maka di pemerintah punya badan namanya Badan Akreditasi Nasional. Alhamdulillah homeschooling tunas karya bangsa terakreditasi A. Semua ya. Berarti bisa ujian mandiri Pak Haji ya? Ya, dia karena memiliki akreditasi A, ya, jadi kita dari tahun ajaran 2016-17 itu kita telah melaksanakan ujian mandiri. Jadi kita tidak bergantung lagi kepada lembaga-lembaga yang lain. Oke, soalnya. Nah, yang namanya bersekolah Pak Haji ya, Iya. itu kan harus yang namanya nyaman dan juga betah lah di sekolah lah ya. Iya. Nah, untuk fasilitasnya Pak Haji atau mungkin sarana dan prasarana HSTKB seperti apa? Nah, inilah kelebihan kita masalah fasilitas ya. Yang pertama, ruang kelas. Ruang kelas kami memang ciptakan, memang disetting. Satu kelas itu hanya 4 orang. Di setiap kelas itu ada full wifi. Kemudian proses pembelajaran itu ada 3. Ada proses pembelajaran itu dengan aktual. Jadi betul-betul yang nyata dan fakta itu kita berikan. Contohnya begini, ini adalah batu bata. Jadi kita lihatkan adalah batu bata. Jadi anak-anak biar paham yang mana itu yang dikatakan balok, yang mana dikatakan batu bata, yang berbentuk persegi panjang. Yang kedua lagi ada secara visual. Dan secara visual ini kita proses pengajaran itu dibantu dengan alat sarananya itu adalah infocus. Jadi anak-anak kita ini kan unik-unik, bisa dia menangkap materi tersebut dengan diceritakan oleh guru, tapi dia lebih menangkap lagi kalau kita bahas dan kita jelaskan secara video, itu ada di YouTube. Yang ketiga lagi, sarana kita lakukan adalah secara abstrak yang biasa umum dilakukan. Dan berikutnya lagi adalah untuk sarana proses ujian kita memakai CBT, jadi computer based test. Jadi anak-anak kapan saja dan di mana saja. Kalau orang dulu pernah dengar kan namanya UNBK, ujian nasional berbasis komputer. Nah, kalau kami di sini ulangan harian, ujian tengah semester dan ujian kenaikan kelas itu memakai CBT. Baik Pak Haji, ini kan HSTKB terkesan gedungnya mewah ya atau megah ya.
Nah kemudian Pak Haji, yang mau saya tanyakan Pak Haji, mungkin juga orang-orang di luar juga pengen tahu juga untuk biaya sekolah Pak Haji, atau mungkin uang pakalnya atau SPP itu berapa Pak Haji? Baik. Nah, untuk masalah biaya, jadi seperti Bapak berkelebihan memuji, kita masih sekolahnya ya standar-standar saja lah, belum dikatakan mewah. Untuk masalah biaya, kita ini adalah subsidi silang. Kenapa nih? Kami mendirikan sekolah ini untuk semua pihak bisa belajar di sini. Jadi kalau memang orang tua tidak mampu, juga kita berikan. Jadi ada yang mampu juga kita beri layanan. Jadi untuk masalah uang pangkal itu bisa disesuaikan situasi dan kondisinya. Jadi kemudian masalah SPP juga demikian. Nah, kita juga memberikan pelayanan masalah biaya ini dengan adanya KJP. Jadi dan yang lebih menarik lagi, untuk anak-anak yang berprestasi kita berikan apresiasi. Itu misalnya itu dikasih bonus hasil prestasinya, dan juga ada pemotongan SPP. Jadi kita memang mengutamakan itu, mutu itu adalah prioritas skala yang paling utama. Semua nama ya. Jadi intinya di HSTKB itu untuk urusan biaya itu tidak terlalu dipersoalkan. Oh, tidak. Tapi mutu ya Pak Haji ya. Mutu, Kita ya. mengutamakan pelayanan kepada Betul sekali. para orang tua murid ya, atau Ya. mungkin anak didik ya Pak Haji. Iya, betul Oke. sekali. Pak Haji, kemudian Pak Haji, untuk kelulusannya Pak Haji atau mungkin alumni dari HSTKB itu seperti apa nih Pak Haji? Kalau kelulusan anak kita ini, karena kita memang orientednya itu adalah memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak-anak bangsa, warga belajar untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Jadi kelulusan mereka itu banyak yang tamat dari sini melanjutkan sekolah formal yang unggulan, baik negeri maupun swasta, tingkat SD maupun SMP dan SMA. Nah, di tingkat perguruan tinggi itu juga ada. Jadi anak-anak didik kita, kalau untuk universitas di Jakarta itu sudah banyak sekali di sana ya. Contohnya lah di UPH, di BINUS, di UNTAR, di UKI, di Trisakti, Atmajaya, London School, KQNG, Unkrida, itu sudah biasa. Tapi yang lebih luar biasa lagi adalah anak didik kita yang melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Ada yang di Sheffield di Inggris, ada juga yang di Belanda, ada di Jerman, ada di Australia, ada di Amerika, ada juga itu yang di Eropa lainnya. Jadi alhamdulillah anak-anak kita memang luar biasa, karena didukung oleh dengan kemampuan kognitifnya baik dan didukung juga finansial orang tua, maka anak tersebut bisa melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Ya berarti bisa dikatakan untuk siswa dari HSTKB ini berani bersaing dengan sekolah lain Pak Haji, atau mungkin sekolah formal Pak Haji ya? Wah, otomatis. Nah, dan juga perlu juga disampaikan di sini, anak didik kita ini yang baik yang masih belajar di sini itu juga banyak seperti anak-anak atlet ya. Ada juga yang punya bakat yang luar biasa. Nah, kita memang skala prioritas kita itu adalah menggali bakat anak yang secara optimal. Jadi bakatnya bisa tersalurkan dengan baik, nilai akademik juga tidak kalah dengan prestasi yang baik juga. Oh iya Pak Haji, ini mungkin ini pertanyaan agak di luar tema nih Pak Haji. Oke. Pak Haji, ini untuk HSTKB ini menerima anak inklusi atau berkebutuhan khusus nggak Pak Haji? Jadi gini, karena kami ini adalah kan pelayan Pak ya. Jadi pelayan ini memberikan pelayanan terhadap anak-anak bangsa. Jadi kami tidak pernah membeda-bedakan apapun kondisinya. Sepanjang bisa kami berikan pelayanan dan memberikan perubahan dan meningkatkan pada anak tersebut, kenapa tidak? Jadi kami tidak pernah membatasi siapapun saja. Sepanjang hal itu bisa kita lakukan dan memberikan ilmu yang bermanfaat buat mereka, tetap kami pelayani. Apakah itu kebutuhan khusus, apapun lah persoalan itu nggak ada masalah. Tetap kita berikan pelayanan pada mereka. Oh gitu. Soalnya berarti HSTKB turut mencerdaskan kehidupan bangsa Pak Haji. Oh ya, itu sudah pasti. Kita kadang-kadang begini Pak ya, terkesan ada pilih kasih. Nah ini jujur sekali itu bukanlah jiwa seorang pendidik. Kenapa terjadinya anak seperti itu bukan keinginan dia, tapi itulah
dapatnya itu dari yang Maha Kuasa. Oh gitu, subhanallah ya. Jadi amanah kita berikan yang terbaik buat mereka. Iya, baik Pak Haji. Pak Haji, apakah di HSTKB ini juga sering mengikuti lomba dan anak-anak di sini tuh berprestasi Pak Haji? Baik, nah untuk anak-anak kita ada lomba akademik cerdas cermat. Itu kebetulan di DKI juga sering melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian itu adalah lomba akademik cerdas cermat dan cerdas tangkas. Baik tingkat SD, tingkat SMP maupun SMA. Kemudian dia non akademik, itu contoh lomba olahraga itu juga sering diikuti anak-anak kita. Seperti bulu tangkis, seperti futsal, itu bisa anak-anak ikutin gitu. Oh gitu. Tapi anak-anak kita ada yang juara Pak Haji? Kalau bulu tangkis ya, bulu tangkis sudah juara. Tapi kalau futsal ya tidak. Kalau dia cerdas cermat, mas juara harapan. Oh gitu. Tapi kalau kita lihat dari apa ya namanya ruangan-ruangan yang dia di HSTKB ini Pak Haji, kan banyak piala-piala Pak Haji. Itu memang banyak juga prestasi yang apa ya didapatkan dari di HSTKB ini Pak Haji ya. Jadi banyak piala-piala yang hadir di sini. Ya, itu piala apresiasi yang diterima itu ada yang dari lembaga, ada dari guru, juga ada dari siswa. Semuanya. Oke Pak Haji. Baik, kemudian Pak Haji, ini untuk pendaftaran kalau ada yang mau daftar itu syaratnya apa aja Pak Haji? Sebenarnya sangat mudah. Kalau ada yang ingin bergabung dengan kami di program apa saja, mungkin di SD, SMP, dan SMA, yang pertama adalah akte kelahiran, yang kedua kartu keluarga, yang ketiga jika siswa tersebut melanjutkan di sekolahnya sebelumnya melampirkan fotokopi rapor. Yang keempat adalah pas foto 3x4 dan ukuran 2x3, backgroundnya merah, masing-masing 4 lembar. Yang kelima itu menyertakan surat pindah dari sekolah asal. Nah, karena sekarang data semua itu masuk ke sistem di pemerintah pusat, di kementerian, itu namanya data pokok pendidik atau istilahnya Dapudi. Nah, baru terakhir itu tentang masalah administrasi, uang pangkal, dan lain-lainnya. Begitu. Iya. Berarti untuk HSTKB ini berada di naungan Dinas Pendidikan Pak Haji? Oh iya, jadi ini perlu kita luruskan. Homeschooling Tunas Karya Bangsa ini di bawah naungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Nah, semua kegiatan ini di bawah pengawasan dan kebijakan pemerintah, Dinas Pendidikan DKI dan Kementerian Pendidikan dan Budaya dan Ristek. Jadi saya pribadi hanya sebagai penyelenggara. Oke, Pak Haji. Kemudian Pak Haji, untuk tadi kan syaratnya mudah. Kalau untuk waktu belajarnya seperti apa nih Pak Haji di HSTKB ini Pak? Kalau kita belajar ini sangat fleksibel ya. Yang pertama kita selalu buka itu dari jam 7:30 pagi sampai jam 3:30. Harinya Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, itu kan 5 hari. Tapi kalau siswa itu nggak mungkin 5 hari, boleh 4 hari. Tapi paling minim itu adalah seminggu 3 hari. Nah, jam belajarnya kita ada terbagi 5 sesi pembelajaran. Jam 7.30 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 10.30, 10.30 sampai dengan jam 12. Itu sesi pertama, kedua, dan ketiga. Sesi keempatnya adalah jam 1 sampai jam 2.30, dan sesi kelimanya jam 2.30 sampai jam 4. Nah, jadi orang tua mau belajar itu 3 sesi per hari, mau 2 sesi per hari, 1 situ karena masalah, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan kemampuan daripada siswa tersebut. Gitu. Berarti nanti ada komunikasi untuk dari orang tua maunya belajarnya di sesi keberapa Pak Haji ya? Iya. Jadi bisa juga misalnya dia belajar sesinya jam 7.30 sampai jam 9. Ada juga jam 9 sampai jam 12. Jadi 9 12 itu di 2 sesi. Dan itu juga harinya ada belajar Senin, Rabu, Jumat, ada Senin, Selasa, Rabu, ada juga Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Begitu. Ada juga Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ada juga Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, itu tergantung daripada tuntutan kebutuhan siswa tersebut. Iya, Pak Haji, kalau misalnya ada seorang karyawan Pak Haji butuh ijazah kesetaraan C ya,
Ah. Nah itu apakah ada kelas karyawan Pak Haji di sini? Ada, itu namanya non reguler. Hmm. Jadi kita juga memberikan pelayanan manakala masyarakat ingin terputus sekolahnya selama ini, terkendala sekolah, sekarang udah belajar, usianya katakanlah di usia 20 ataupun 21. Nah, apakah kita bilang? Ya, sama. Jadi kita juga memberikan pelayanan kepada warga belajar untuk melakukan sertifikat, bisa melanjutkan untuk pekerjaan, dan bisa juga sertifikat tersebut istilahnya ijazah untuk melanjutkan pendidikan yang tinggi. Wah, subhanallah Pak Haji. Jadi ini lengkap sekali Pak Haji ya, Ya. keterangan dari Pak Haji untuk HSTKB ini. Baik Pak Haji, untuk kita kembali lagi ke pendaftaran Pak Haji tadi yang kelewat Pak Haji. Ya. Jadi ini Pak Haji, ini saat ini apakah sudah ditutup pendaftarannya atau belum atau bagaimana Pak Haji? Oh, apa tidak. ini? Penutupan kita, karena kita ini kan memberikan pendidikan itu sepanjang hayat ya. Jadi kita tidak menutup pendaftaran kapan saja, pendaftaran dibuka. Jadi silakan daftar kapan saja. Subhanallah ya, oh Iya. gitu, luar biasa. Jadi enak Pak Haji ya, Iya. mau daftar kapan aja bisa. Nah kemudian Pak Haji, yang Pak Haji tahu nih Pak Haji, alasan dari orang-orang masuk ke HSTKB itu apa sih Pak Haji? Yang pertama ya, kenapa dia masuk ke STKB? Kalau kata orang tua murid itu nyatakan ini, yang pertama aksesnya itu mudah ke sini. Yang kemudian guru-gurunya ramah-ramah katanya gitu. Yang ketiga adalah satu kelas hanya 4. Bisa juga memilih privat. Yang keempat fasilitasnya bagus. Kelima adalah guru-guru katanya itu profesional, ramah anak, jadi anak sangat nyaman belajar dengan guru-guru. Dan berikutnya lagi banyak alumni sini itu melanjutkan pendidikan yang sekolah-sekolah yang unggulan. Nah ini kenapa orang milih STKB seperti tersebut. Jadi ditambah dengan sistem manajemen yang baik, ditambah dengan guru-guru yang sertifikasi dan punya kompetensi yang baik. Itu yang bikin orang-orang betah. Dan tak kalah lagi itu adalah sangat menyumbang fleksibilitas. Jadi tidak ada satu kekakuan kita di sini. Di mana yang terbaik itulah kami lakukan. Oke, Pak Haji, mungkin ada yang belum tahu juga nih Pak Haji, untuk lokasi kita itu di mana Pak? Nah, kita ini berada adalah satu di Kecamatan Kelapa Gading, ya, Kelurahan Pegangsaan 2, RT 5 RW 6 dan nomor 1A. Jadi kalau aksesnya kalau kita dari Gading Kusuma di belakangnya, ataupun kalau kita dari Jalan Proklamasi itu dari Rumah Sakit Mediros ke depan dikit, ada sebelah kanan itu apartemen WAP. Nah kita belok ke kiri masuk Jalan Vespa. Nah di sampingnya ada taman. Jadi sangat mudah kau mencarinya. Taman namanya Taman Maramba. Jadi kalau kita lihat di Google pun juga kita bisa lihat aja di Google, cari aja Homeschooling Tunas Karya Bangsa Kelapa Gading, itu udah muncul itu alamatnya di sana. Semua ya, berarti ini keren banget Pak Haji alamatnya, maksudnya untuk HSTKB ini karena berada di kawasan Kelapa Gading Pak Haji. Ya, ke daerah elit ya, Iya, jadi benar. mudah sekali aksesnya. Oh gitu. Nah kemudian Pak Haji, ini kan mungkin juga teman-teman ada yang ingin lanjut untuk mendaftar Pak Haji. Nah itu ke kontak nomor yang bisa dihubungin bagaimana, seperti apa ya, atau mungkin kemana Pak Haji? Oke, 0813 89 30 30 38. Iya. Yang kedua 0811 9503 038. Emailnya adalah hstunaskaryabangsa@gmail.com atau Mulyadi hstkb2006@gmail.com. Nah, kalau ingin melihat lebih detail lagi bisa lihat di website kami www.hstkb.sch.id. Nah, kalau ingin daftar online juga bisa. Jadi bisa dilihat dari website tadi, itu https tinur.com form daftar HSTKB. Atau ingin lebih langsung datanglah ke alamat kami tadi, Jalan Bangun Cipta Raya, Blok A nomor 1, RT 5 RW 6, Pegangsaan Kelapa Gading. Ya, baik Pak Haji. Ya. Terima kasih Pak Haji atas keterangannya, dan ini lengkap sekali. Semoga para orang tua murid yang sedang mencari sekolah Pak Haji Ya. bisa segera hadir di sini Pak Haji. Ya. Pak Haji, terima kasih Pak Haji ya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.
Ya, demikian tadi wawancara dengan Bapak Mulyadi, Kepala Sekolah HSTKB atau Homeschooling Tunas Karya Bangsa. Saya Chandra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.